Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam dimanapun kalian berada. Salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Oh iya, perkenalkan, nama saya Aditya Kowi Mufid dari kelas 11 IPA 3. Di sini saya akan membawakan atau menjelaskan tentang sistem saraf atau neuron dan otak. Mari simak pembahasan berikut ini. Sel saraf tersusun atas. 1. Dendrit merupakan juluran pendek sitoplasma dari badan sel saraf. Dendrit berfungsi menerima impuls dari ujung saraf lain dan menghantarkannya ke badan sel saraf. Selanjutnya 2. Badan sel merupakan bagian sel saraf yang paling besar, yang berbentuk seperti pembuluh darah dengan membran yang tipis. Dalam badan sel terdapat misel yang berfungsi menerima dan meneruskan impuls dari dendrit ke neurit. Kemudian 3. Neurit atau akson merupakan juluran panjang sitoplasma dari badan sel. Neurit berfungsi meneruskan impuls dari badan sel ke sel saraf yang lain. Berdasarkan fungsinya, neuron dibagi menjadi 3. 1. Neuron sensorik atau neuron aferen. 2. Neuron motorik atau neuron eferen. 3. Neuron asosiasi atau neuron penghubung. 1. Neuron sensorik berfungsi menghantarkan impuls dari reseptor ke sistem saraf pusat. Reseptor adalah penerima rangsang. Organ yang mengandung reseptor disebut indera. 2. Neuron motorik berfungsi menghantarkan impuls dari sistem saraf pusat ke efektor. Efektor berupa otot dan kelenjar. 3. Neuron asosiasi berfungsi menghubungkan neuron sensorik dengan neuron motorik. Neuron asosiasi terdapat dalam otak dan sumsum tulang belakang. Susunan sistem saraf manusia. Sistem saraf manusia dibagi menjadi 2. Pertama, sistem saraf pusat. Kedua, sistem saraf tepi. 1. Sistem saraf pusat terdiri atas A. Otak, B. Sumsum tulang belakang. Otak merupakan pusat saraf utama karena berperan dalam pengaturan seluruh aktivitas tubuh. Bagian luar otak atau korteks berwarna abu-abu. Bagian ini mengandung banyak badan sel saraf yang disebut substansi grisea. Bagian dalam otak atau medula berwarna putih. Bagian ini mengandung banyak neurit dan dendrit yang disebut substansi alba. Otak terdiri atas 6 bagian, yaitu otak besar atau cerebrum, otak depan atau dincephalon, otak tengah atau mencephalon, otak kecil atau cerebellum, jembatan farol atau pons faroli, dan sumsum lanjutan atau medula oblongata. Satu. Otak besar atau cerebrum. Cerebrum terdiri atas 2 belahan. Setiap belahan terdiri atas 4 lobus, yaitu lobus frontalis atau pengendali gerakan otot, rangka, dan tempat terjadinya proses intelektual. Lobus occipitalis atau pusat penglihatan. Lobus temporalis atau pusat pendengaran, penciuman, dan pengecap. Serta lobus parietalis pengatur perubahan pada kulit dan otot. Otak besar berfungsi dalam pengaturan semua aktivitas yang berkaitan dengan kepandaian atau intelijensi, ingatan atau memori, kesadaran, dan pertimbangan. Otak besar merupakan 2. Otak depan atau dincephalon. Otak depan terdiri atas talamus dan hipotalamus. Talamus berfungsi sebagai pusat pengaturan perasaan dan gerakan. Hipotalamus berperan dalam pengaturan suhu tubuh, rasa lapar, dan haus. 3. Otak tengah atau mesencephalon. Otak tengah berfungsi mengatur gerak refleks mata. Selain itu, otak tengah juga berfungsi mengontrol pendengaran. 4. Otak kecil atau cerebellum. Cerebellum terletak tepat di bagian bawah posterior atau otak besar.
Struktur otak besar. Cerebellum merupakan pusat keseimbangan gerak, koordinasi gerak otot, serta posisi tubuh. Pada bagian bawah cerebellum terdapat jembatan Farol. 5. Jembatan Farol atau pons Faroli. Pons Faroli berfungsi menghantarkan impuls otot-otot bagian kiri dan kanan tubuh. Pons Faroli juga berfungsi menghubungkan otak besar dengan otak kecil. 6. Sumsum lanjutan atau medula oblongata. Medula oblongata merupakan lanjutan otak yang menghubungkan otak dengan sumsum tulang belakang. Medula oblongata berfungsi mengatur denyut jantung, pelebaran dan penyempitan pembuluh darah, gerak alat pencernaan, sekresi kelenjar, bersin, bersendawa, batuk, muntah, serta gerak alat pernafasan. Sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Medula spinalis merupakan lanjutan medula oblongata dan terdapat dalam rongga tulang belakang. Bagian luar atau tepi medula spinalis berwarna putih, substansi alaba, dan bagian dalamnya berwarna abu-abu atau substansi grisea. Fungsi medula spinalis sebagai berikut. 1. Menghantarkan impuls dari dan ke otak. 2. Mengendalikan gerak refleks. 2. Sistem saraf tepi. Saraf tepi menghubungkan semua bagian tubuh dengan pusat saraf atau otak dan sumsum tulang belakang. Berdasarkan tempatnya, sistem saraf tepi terdiri atas saraf kranial dan saraf spinal. Berdasarkan fungsinya, sistem saraf tepi terdiri atas sistem saraf somatik atau saraf sadar dan sistem saraf otonom atau saraf tidak sadar. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.